Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisun Faiza, saya dari kelas 2 SID. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan result dari praktikum kemarin dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai Taiwan CSS. Nah, Taiwan CSS ini merupakan framework CSS yang memungkinkan pengembang menerapkan secara langsung di dalam HTML menggunakan kelas-kelas yang siap pakai tanpa perlu menulis CSS manual. Dengan pendekatan ini, pengembangan UI menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Taiwan ini juga bersifat responsif dan ringan karena hanya memuat gaya yang digunakan. Selain itu, framework ini juga mudah dikustomasi melalui file konfigurasi yaitu tailwind.config.js sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, dengan Tailwind CSS ini, pembuatan antar muka menjadi lebih praktis tanpa harus mengulang penulisan kode CSS yang kompleks. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini ada file Tailwind CSS-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini tuh ada beberapa komponen child. Yang pertama itu ada spacing, typography, border radius, background color, dan flag box grid dan shadow effects. Nah, uh, child komponen ini harus dipanggil di komponen parentsnya yaitu Tailwind CSS. Nah, komponen parentsnya ini harus dipanggil lagi di main.jsx. Nah, ini lihat di sini, dan tidak lupa untuk mengimport Tailwind CSS-nya. Nah, di sini juga saya ada membuat user form dengan 3 inputan, yaitu yang pertama ada nama, lalu email, dan tanggal lahir. Dapat dilihat di sini, ini outputnya. Nah, ini dia. Di sini juga menggunakan alert, nanti akan dibahas pada statement berikutnya. Nah, di sini juga ada hitung gaji, dan yang terakhir ini tuh ada form baru yang ditambahkan sesuai dengan tema. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai state. Nah, state dalam program, khususnya pada React, ini tuh merupakan objek yang menyimpan data atau status suatu komponen dan dapat berubah seiring waktu. Saat state ini berubah, React akan merender ulang komponen agar tampilannya selalu terbaru sesuai dengan data yang diperbarui. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan useState pada beberapa file. Salah satunya itu pada Vertify ini saya sudah menerapkannya. Ini. Tadi saya sudah mengimport useState-nya. Lalu di sini ada cons-nya. Yang mana cons ini tuh digunakan untuk mendeklarasi variabelnya, yang mana variabelnya itu ada judul, durasi, kategori. Nah, lalu di sini ada setnya, set judul, durasi, dan kategori. Nah, ini tuh sebagai fungsinya. Lalu di sini ada useState, ini tuh sebagai state utamanya dengan yang berisi string kosong. Nah, dapat dilihat di sini stringnya itu masih kosong. Nah, jika user ketika user mengetik sesuatu yang akan diinputkan atau perubahan itu, nah itu kita harus menggunakan onChange. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan onChange. Nah, onChange ini berguna untuk menjalankan sejudul iTarget value ini, yang mana iTarget value ini digunakan untuk mengambil teks terbaru yang diinputkan oleh user. Nah, set judul ini berfungsi untuk mengubah nilai state dalam React. State ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dapat berubah dalam suatu komponen. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai reusable komponen, yang mana reusable komponen ini merupakan komponen yang digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi tanpa harus menulis ulang kode. Nah, dalam React ini, konsep ini membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kemudahan dalam memelihara kode. Nah, dapat dilihat di sini, saya sudah membuat reusable komponennya. Yang pertama di sini ada alert, card, dan input field. Nah,
Dengan hanya membuat satu ini, nah ini tuh akan bisa digunakan berulang-ulang untuk memanggil file-file lainnya. Dapat dilihat di sini contohnya pada hitung gaji form. Nah di sini tuh menggunakan card, lalu input field dan alert. Nah, dengan komponen yang sama, saya juga memanggilnya di Learnify. Saya juga menggunakan card, ML alert card, dan input field. Nah, jadi ini dapat membantu kita dalam membangun aplikasi dengan lebih cepat dan rapi. Nah, yang terakhir ini ada conditional rendering. Nah, conditional rendering ini merupakan teknik atau teknik dalam React untuk menampilkan elemen atau komponen berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini memungkinkan aplikasi untuk merespons sebuah state atau proc secara dinamis. Nah, di sini saya akan menunjukkan outputnya. Nah, dapat dilihat di sini pada form baru tadi. Nah, di sini saya sudah menerapkan conditional renderingnya. Nah, dapat dilihat sebelum saya menginputkan nama, di sini sudah ada pesan silakan masukkan nama. Nah, di sini saya menggunakan dua kondisi. Yang pertama itu ini yang silakan masukkan nama sebelum saya menginputkan. Nah, jika saya menginputkan nama hanya dengan satu karakter, nah dia akan muncul lagi pesan nama minimal 2 karakter. Nah, di sini saya coba untuk mengetikkan sesuai. Nah, dia akan hilang. Lalu di sini ada durasi, juga ada kondisinya. Setelah kita pilih dia akan hilang, dan di sini juga pilih metode. Nah, jika semua sudah diinputkan, barulah akan muncul tombol simpannya. Nah, lalu dapat kita lihat juga di sini. Di sini ada hitung gaji bersih ini yang sudah saya buat kemarin di lab praktikum. Ini tuh sebelum diinputkan, dia juga sudah ada pesannya. Ini menggunakan conditional rendering juga. Nah, nih sebelum diinputkan gajinya, dia menampilkan pesan silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Nah, di sini jika kita masukkan satu, nah dia akan muncul total take home pay-nya. Jika kalau misalnya dia minus, nah dia akan kembali lagi ke silakan masukkan gaji yang valid. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.